Kita akan memulai penggunaan Power BI sebagai alat untuk visualisasi data. Jadi Power BI ini fungsi utamanya untuk visualisasi data, berbeda dengan Excel. Excel memang bisa untuk visualisasi data, cuma terbatas, dan Power BI mengkhususkan pada visualisasi data. Dan kita akan menggunakan beberapa data. Jadi data yang digunakan dalam Power BI bisa diimpor dari software lain seperti Excel, PDF, dan biasanya data yang kita impor kalau memang perlu pembersihan data cleaning, maka kita akan masuk ke Power Query. Dan di Power BI juga terkandung Power Query seperti yang ada di Excel. Jadi kalau kita akan melakukan visualisasi data dan sebelum kita melakukan visualisasi kita cek kebersihan datanya dan ternyata kita simpulkan datanya masih perlu perbaikan, maka kita bisa menggunakan Power Query dalam Power BI. Jadi sama seperti di Excel, di dalam Power BI juga ada Power Query. Dan ini adalah tampilan awal waktu kita klik icon Power BI dan kita pilih di sini blank report. Jadi walaupun Power BI ini spesialisasinya visualisasi data, tapi kita juga bisa membuat data. Nah, waktu kita membuat data menggunakan Power BI tidak seperti Excel ya. Kalau Excel kita bisa masukkan per sel ya. A1 datanya kita ketik, A2, B1, B2 kita ketik. Kalau di Power BI tidak. Kita akan membuat data berdasarkan kolom. Jadi di kolom itu nanti datanya sesuai dengan apa yang kita minta. Dan di video kali ini kita akan mencoba membuat data di Power BI. Nanti setelah itu kita akan masuk visualisasi, tapi sebelumnya kita coba lihat dulu cara membuat data. Kita akan buat data terkait kalender. Kita akan membuat data terkait kalender. Dan di sini kita ada tampilan seperti ini. Kita akan masuk ke modeling ini, new table. Kita akan membuat database mengenai kalender. Nah, di sini kita sudah masuk ke table. Di sini table. Nah, ini kita akan membuat misalkan data mengenai kalender. Kalender. Nah, di sini kalender sama dengan. Nah, di sini kita akan memasukkan fungsi. Nah, ini fungsinya. Kalau yang ini bukan fungsi ya. Kalau ini judul-judul ini kita judul kolom kita nanti, judul kolom kita. Jadi dan ini bebas bahasa Indonesia, bahasa Inggris bebas. Nah, kalau yang ini setelah sama dengan ini adalah fungsi. Jadi begitu kita masukkan beberapa huruf, dia langsung menyajikan beberapa fungsi yang bisa kita pilih. Karena di sini kita mau membuat daftar tanggal, kita pilih kalender. Ini kalender. Dan di sini ada sintaksnya, ada struktur susunan instruksinya, start date. Kita mulai kapan mau memasukkan data, misalkan date. Nah, ini kita tidak bisa langsung memasukkan data 1 Desember 2020, end date-nya 31 Januari 2025, tidak bisa. Jadi kita harus memasukkan berdasarkan sintaks lagi di sini. Di sini ada fungsi date namanya. Nah, date dia yang di awal kan di sini diminta kalender start date dengan end date. Untuk menulis start date-nya sendiri kita menggunakan fungsi date. Fungsi date seperti ini, dan kalau kita dalam kurung, nah ini fungsi date-nya. Jadi ini fungsi dalam fungsi ya, kalender fungsi dalamnya ada fungsi date. Jadinya misalkan kita ingin membuat data tahun 2020, man-nya 1, sorry ini kan start date, date 2020, katakanlah 1 Januari 2020. Nah, ini lalu berikutnya fungsi kalender ini meminta end date-nya. Kita menggunakan fungsi date lagi. Misalkan sampai 2025 Desember 31, 12 bulan dulu baru tanggal.
Nah, ini. Nah, kita lihat sekarang di fungsi yang di sini, nah, di table view. Tadi kita berada di report view, sekarang kita berada di table view. Nah, seperti ini. Instruksi kita kalau dilihat tadi kan kita lihat di data sini ada bisa di ini kan. Eh, Fungsi kita kalender namanya nih, kalender. Nah, di sini kita mulai tahun 2020 berakhir 2025. Ini kalau kita ke bawah, scroll down ke bawah sampai 2025. Nah, ini. Dan ini bisa kita ganti, misalkan date-nya ini kita ganti dengan tanggal. Tanggal, dan kita memperoleh data kita yang pertama. Jadi kita tidak bisa mengedit seperti di Excel ini, kita mau edit, ini tidak bisa per cell. Jadi dia akan membuat data satu kolom sekaligus berdasarkan instruksi ini. Nah, berikutnya kita akan membuat, misalkan kita ingin meletakkan posisi tahun lah, tahunnya. Ini kan 2020, tapi kita ingin ada satu kolom khusus mengenai tahun. Nah, di sini kita bisa klik kalender sini lagi yang di data, kita bikin new column, dia muncul kolom baru. Nah, di sini kita ketik tahun. Ini nanti akan muncul dalam judul kolom kita tahun ini. Nah, di sini kita menggunakan fungsi lagi. Nah, ini year. Fungsi year, dia nanya apa yang mau dicari tahunnya. Kita sudah memiliki data ini, tanggal ini. Nah, tanggal ini langsung muncul, di sini kita klik. Nah, dia akan mencari data tahun di kolom yang ini. Di sini kan kolom kita ada tanggal, bulan, tahun, sama jam. Dia akan mencari tahunnya saja. Nah, ini kita klik. Nah, seperti ini muncul 2020. Ini khusus tanggal, kolomnya, tahunnya saja. Berikutnya kalau kita ingin misalkan mencari quarter, quarter 1, quarter 2 di tanggal ini, quarter berapa nih? Tanggal ini, di tanggal-tanggal yang kita tunjuk ini, quarter berapa kita ingin tahu. Kita bisa lagi tadi klik kalender, new column. Nah, di sini kita quarter, quarter number. Nah, quarter number sama dengan, nah, di sini kita fungsinya adalah fungsi quarter. Quarter. Nah, ini quarter ini ada di sini, kita klik. Dan dia akan mencari mana data yang akan dicari quarternya. Nah, kita instruksikan kolom tanggal ini. Nah, di sini quarter 1 sampai nanti di bawah ada sampai quarter 4. Nah, quarter kita sudah mencari, dan ini kita penamaan kita yang di awal ini karena muncul yang jadi judul di kolom. Berikutnya kita ingin misalkan mencari bulan. Nah, di sini bulannya memang di sini ada, tapi kan tergabung dengan tahun dan tanggal dengan jam. Kita bisa menggunakan seperti tadi, kalender, new column. Nah, dan muncul kolom baru. Di sini bulan. Nah, bulannya ini nanti munculnya adalah bulan 1, bulan 2, bulan 3, bukan nama bulan, bukan nama bulan ya. Bulan, jadi kita berikan istilah bulan, nomor bulan sama dengan, nah, di sini month, fungsinya month. Jadi kita memang untuk membuat data dalam, atau melakukan manipulasi dalam Power BI, kita harus memahami fungsi-fungsi ini. Dan fungsi-fungsi ini ada kesamaan dengan Excel, tapi juga ada banyak yang perbedaan. Oke, nah, dia akan bertanya mana yang akan dicari nomor bulannya, data mana? Datanya adalah data tanggal. Di sini data tanggal, oke. Nah, di sini bulan 1, 1, 2 sampai nanti bulan 12. Dan kita mungkin ingin menamakan bulan ini dengan nama Januari, Februari, itu bisa kita lakukan. Kita buat lagi column, kalender, new column. Nah, di sini kita buat nama bulan. Nah, nama bulan ini sama dengan, nah, di sini kita format, kita mau mencari nama bulan Januari, Februari.
Apa yang mau diformat? Yang mau diformat adalah kolom tanggal lagi. Kolom tanggal. Nah, kolom tanggal ini kan banyak datanya. Ada yang data tanggal, ada bulan, ada tahun. Kita inginkan bulan, sehingga di sini kita tanda petik M 4M. Nah, ini dalam kurung. Nah, ini nama bulan. Nah, kalau ini nama bulannya kita cukup 3M, tampilannya akan berbeda dia. Nah, Januari. Kalau 2M, dia akan seperti kode bulan. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menggunakan nama lengkap bulan MM. Nah, ini kita sudah memperoleh nama bulan. Oke, berikutnya kita mungkin akan mencari, misalkan, tanggalnya. Kita pisahkan tanggalnya. Dan ini kita bisa kalender, new column. Atau kita, ya, tanggal bisa, tanggal, date. Nah, ini date. Oh, nggak perlu kita, karena tanggal sudah ada di sini ya, tanggal 1 Januari. Kita nggak perlu. Mungkin yang kita ini kan adalah, eh, kita mau menentukan apakah tanggal-tanggal ini hari kerja, atau kita mau menentukan dulu pekan keberapa lah, pekan keberapa. Misalkan kan satu satu bulan itu ada 4 pekan, dan 1 tahun kurang lebih ada 52 atau 53 pekan. Nah, kita mau menentukan ini di pekan keberapa, kita bisa lakukan itu. Pekan, number, pekan, pekan number. Sama dengan, nah di sini, week number, week number. Apa yang kita mau cari, data week numbernya, week number yang mana, datanya mana, dia kita pilih tanggal lagi. Tanggal. Nah, di sini ada beberapa permintaan. Contohnya ini, satu, ini kan sintaksnya adalah return type, jadi kita harus memilih. Satu itu, eh, satu pekan itu dimulai dari Minggu atau Ahad. Kalau 11 mulai dari Senin, 12 dari bla bla bla. Nah, biasanya yang lazim kalau kita hitung satu pekan, pekan pertama itu mulai dari Senin. Jadi kita pilih 11. Ini kita pilih 11. Nah, ini. Jadi, di ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu, Kak. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita ingin menentukan apakah tanggal ini hari kerja atau hari libur. Biasanya kan hari libur itu kok ada hari kerja itu Senin sampai Jumat. Sedangkan Sabtu Minggu atau Sabtu Ahad itu hari akhir pekan berlibur. Nah, kita bisa menentukan itu. Nah, gimana caranya? Kita perlu membuat penomoran dulu di sini. Kita bikin lagi kalender, new column. Nah, di sini, hari. Hari ini akan kita berikan kode dulu, sama dengan week, day number, week, work day, day, sebentar. Kita akan menggunakan weekday, weekday. Nah, ini weekday. Nah, weekday kita akan, dia meminta mana dia akan dicari weekday-nya. Kita pilih tanggal lagi, ya ini. Dan dia akan meminta kode return type-nya. Nah, di sini ada beberapa kode, 1, 2, 3. Kalau yang kode 1 itu hari Ahad itu dihitung 1, sedangkan Sabtu dihitung 7. Di bawahnya ini Monday, hari Senin itu dihitung 1, diberikan kode 1, Selasa 2, Rabu 3, sampai nanti Ahad itu 7, dan berikutnya seperti ini. Nah, biasanya yang lazim adalah yang 2. Senin itu diberi kode 1. Nah, kita pilih 2 di sini. Nah, di sini
1 ini berarti, nah ini 1 ini mulai Senin ini. Nah lalu kita juga bisa me apa, membuat kolom baru misalkan penamaan hari Senin, Selasa, Rabu, tapi kita bukan bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Inggris. Kita klik di sini, new column. Nah, di sini kita hari weekday. Oh, maaf, kita mau memberikan penamaan ya, format. Nah, di sini, tanggal, mana data yang akan diinikan, tanggal, selalu merujuk ke tanggal. Dan dia minta apa yang mau diformatkan, yang kita mau karena di dalam kolom tanggal ini kan ada kolom, bulan, tahun, tanggal, jam. Yang kita inginkan adalah tanggalnya, tapi kita buat nama hari. Nah, di sini kita bisa, tanda petik DDD, DDDD. Kita akan lihat 4D. Nah, di sini kalau kita buat 3D bisa saja, tapi disingkat nanti ininya. Kita bisa lihat seperti ini misalkan. Nah, seperti ini. Kita buat nama lengkap. Nah, setelah ini kita ingin menentukan hari kerja. Apakah ini hari kerja atau hari libur? Kalau hari kerja diberi 1, kalau hari libur diberi kode 0. Nah, itu bisa kita lakukan. Kita bikin lagi di sini, new column. Nah, di sini, hari kerja sama dengan, nah di sini kita akan menggunakan fungsi if ya. Fungsi if, jadi di sini karena kita tadi sudah memberikan penomoran, atas hari, di mana hari Senin itu 1 seperti ini kan, 1, 2. Nah, ini kita bisa manfaatkan misalkan if, jadi di sini apa yang mau di-if-kan? Yang mau di-if-kan adalah hari. Nah, hari-harinya hari penomoran. Jika hari, lebih kecil dari 6, yang menandakan berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti hari kerja, beri kode 1, tapi jika lebih dari 6, beri kode 0, karena, yang mengindikasikan dia hari libur. Nah, di sini kita klik, nah di sini kita lihat di sini, Saturday and Sunday di sini 0, karena memang hari libur, sedangkan yang hari kerjanya diberi, 1, 1, 1, 1. Nah, ini bisa kita lihat ke bawah, dan kalau kita lihat di sini berapa jumlah baris kita, ini ada 2.192 data kita dari 2020 hingga 2025. Dan ini bisa kita, row-nya bisa kita atur, ini. Kita mau, dari atas atau dari bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini, sekilas mengenai, pembuatan data, dan kita sudah melakukan manipulasi data di sini menggunakan Power BI.